selamat datang kembali di sesi Selaman Mendalam kita. Hari ini kita punya sesuatu yang cukup personal dan reflektif ya. Ada catatan dari renungan harian, fokusnya pada satu konsep nih, yang mungkin kedengarannya sederhana, tapi ternyata wah kayak makna. Berdiri teguh dalam iman. Sumber kita kali ini yaitu teks renungan singkat. Dia ambil satu ayat kunci, terus dibongkar gitu buat aplikasi sehari-hari. Jadi misi kita sekarang, mau coba gali bareng-bareng apa sih sebenarnya arti berdiri teguh ini menurut teks tersebut. Terutama ya, pas kita lagi hadapi keraguan atau mungkin godaan gitu. Siap ya kita selam? Tentu. Yang langsung bikin saya tertarik dari catatan ini itu cara dia ngebahas soal perlawanan. Sumbernya kan kutip 1 Petrus 5 ayat 9a ya. Lawanlah ia dengan iman yang teguh. Nah, tapi fokusnya itu bukan di serangannya, tapi justru di ketahanannya. Itu sih inti yang saya tangkap. Betul. Nah, di sini nih jadi menariknya. Renungan ini dia garis bawahnya kalau kata lawanlah di ayat itu bisa juga atau mungkin malah lebih pas diartikan sebagai berdirilah teguh melawan dia. Ini kan pergeseran yang gimana ya, halus tapi penting banget ya. Bukan soal kita yang maju ngejar atau nyerang sumber godaan itu. Persis. Jadi bukan kayak jadi pemburu setan gitu ya, kalau boleh pakai istilah itu. Lebih ke tidak bergeser. Nggak mundur sama sekali. Pas godaan datang, atau keraguan, atau apapun lah yang dia itu wakili, ya kita tetap di situ. Perspektifnya jadi beda banget kan? Dari yang tadinya mungkin mikir harus ofensif, jadi pertahanan yang kokoh, berprinsip gitu. Ini soal ketidakgentaran di posisi kita. Oke. Coba kita bikin lebih nyata ya. Misal nih, Anda lagi ada di persimpangan gitu. Godaan kuat banget buat ambil jalan pintas. Yang Anda tahu itu salah. Atau mungkin keraguan mulai nyelip masuk ke pikiran. Pesan dari renungan ini kayaknya bukan suruh kita panik terus lari gitu kan? Justru sebaliknya, malah suruh nancepin kaki, istilahnya. Berdiri di atas fondasi keyakinan pada Kristus, seperti yang ditekankan sumber ini. Dan secara sadar, dengan niat penuh bilang enggak. Ini bukan sikap pasif loh ya, tapi ini tindakan perlawanan yang aktif, yang lahirnya dari iman, penolakan yang disengaja. Nah ini dia nih. Jadi berdiri teguh itu sendiri, kalau menurut tafsiran di renungan ini, itu udah jadi pernyataan kemenangan. Bukan kita baru menang setelah selesai berjuang, tapi pas kita nggak goyah itu udah menang. Wah, menarik banget cara pandangnya ini. Iya, kemenangannya itu ya di situ. Di ketidakbergeseran itu. Anda nggak kelempar dari pijakan iman Anda. Itu bukan cuma bertahan, tapi itu udah manifestasi kekuatan yang katanya sih udah ada di dalam diri lewat iman, menurut teks ini ya. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari selaman singkat kita, berdiri teguh itu bukan lari. Bukan juga cuma bertahan pasif nunggu diserang. Tapi ini sebuah perlawanan aktif. Akarnya di iman yang kokoh. Intinya, yang menolak buat digeser. Nggak mau nyerah sama tekanan. Nah, dan renungan ini nggak cuma berhenti di penjelasan konsep aja loh. Dia langsung bawa ini ke ranah Anda, ke ranah pribadi. Ada pertanyaan reflektifnya kan. Dalam area kehidupan mana Anda cenderung lari, maksudnya menghindar atau nyerah gitu, daripada berdiri teguh melawan? Pertanyaan ini kayak ngajak kita jujur sama diri sendiri. Identifikasi titik mana aja yang pertahanannya mungkin perlu dikuatin lagi. Ini penting sih. Jadi konsepnya nggak ngawang-ngawang aja, tapi langsung bisa kita pakai buat ngaca gitu ya. Dan menariknya lagi nih, sumber ini juga masukin unsur doa kan. Ada permohonan spesifik ke Tuhan, minta kekuatan biar bisa berdiri teguh pas serangan datang. Jadi ini bukan cuma soal kemauan keras kita aja ternyata. Benar. Ini kayak mau nunjukin ada ketergantungan juga sama kekuatan ilahi, gitu ya, menurut perspektif renungan ini. Perjuangan iman ini ada sisi manusianya, ya, kemauan kita tadi, tapi juga ada pertolongan Tuhannya. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran penutup nih, yang mungkin bisa Anda renungkan lebih lanjut nanti. Oh iya, apa tuh? Boleh. Kan renungannya ditutup pakai doa berkat ya. Kiranya kakimu berpijak kokoh di atas batu karang imanmu. Nah, pertanyaan lanjutannya buat Anda nih. Selain nggak lari pas tantangan datang, gimana caranya Anda secara aktif gitu loh? Mastiin pijakan Anda itu ya beneran kokoh di atas batu karang itu tiap hari. Apa aja sih prakteknya? Mungkin disiplin rohani kecil-kecilan atau dukungan komunitas mungkin. Yang secara sadar Anda lakuin buat terus-menerus nguatin fondasi iman itu. Biar pas badai datang, ya Anda memang siap gitu buat berdiri teguh.
Wah, pertanyaan bagus banget tuh buat dibawa pulang, buat direnungkan. Gimana kita bisa proaktif jaga kokohnya pijakan iman kita sehari-hari ya? Semoga Selaman Mendalam kita kali ini bisa kasih perspektif baru ya buat Anda semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.